Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatika Mardatillah dengan NIM 201411050026. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 dan menjelaskan tafsirnya. Baiklah, saya akan membacakannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabihi wan nabiyina wa atal mala ala jubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa nasabili wasabilina wa fil riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yufuna bi ahdihim iza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazi sadaqu wa ulaika humul wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, tafsir di sini Al-Quran merupakan kalamullah yang di dalamnya memuat banyak ajaran tentang kebaikan. Salah satu ayat yang mengandung nilai-nilai tentang kebaikan yang sempurna adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Dalam ayat 177, Surat Al-Baqarah terkandung beberapa ajaran pokok yang sangat esensial bagi manusia, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tentang perbuatannya yang mengandung kebaikan yang utama. Kebaikan yang dimaksud itu bukanlah dengan menghadapkan wajah ke salah satu arah, baik arah timur, barat, namun dalam ayat tersebut
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kebaikan, albir, adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ibadah. Ibadah yang dimaksud di dalam ayat tersebut bahwa Allah menyuruh umat Islam untuk melaksanakan sholat, sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan. Selain itu, Allah menyuruh kaum muslimin agar menunaikan zakat dari harta yang mereka miliki untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka. Rasa peduli sosial merupakan salah satu yang sangat diperhatikan dalam ajaran agama Islam. Seseorang bisa melihat bagaimana Islam berbicara mengenai orang-orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya, baik orang-orang miskin, orang-orang yang perjalanan, serta orang-orang yang tidak sanggup untuk memerdekakan dirinya. Allah telah menyuruh kaum muslimin yang mempunyai kemampuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat Al-177 Surah Al-Baqarah untuk menolong mereka. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah, serta bersabar atas cobaan yang diberikan Allah merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan akhlak utamanya, karena kesabaran dalam menjalankan perintah Allah merupakan suatu akhlak yang diajarkan dalam Islam. Menempati janji merupakan perkara yang tidak mudah dilakukan. Namun, seorang yang menepati janjinya, ia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Dalam ayat 177 Al-Baqarah ini, Allah memuji kaum muslimin yang bersikap jujur dalam semua perbuatan dan ucapan, serta perintah Allah terlaksana dengan baik dan benar tentang semua perbuatan mengenai kebaikan tersebut. Maka, seseorang yang telah mencapai derajat takwa dan sempurna. Ayat ini juga kisah nyinyiran kaum Yahudi yang mempertanyakan seputar pemindahan kiblat ke Masjidil Aqsa. Lalu dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa kebaikan hakiki itu ada. Yang pertama, keimanan harus 100%. Ditujukan bahwa keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh ada keraguan. 100% harus yakin. Hal ini dapat dicapai dengan yang pertama, dia dilandasi dengan ilmu, karena jika tidak dilandasi ilmu akan goyah. Yang kedua, dibuktikan dengan ikhtiar, mengerjakan perintahnya. Yang ketiga, bebas dari segala kenyinyirannya. Nah, yang kedua, mengimani adanya hari akhir. Konsekuensinya adalah harus mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Beramal dengan ikhlas merupakan suatu penjagaan terhadap amal kebaikan, karena dunia adalah tempat menanam kebaikan. Yang harus dirawat agar kita bisa menemennya,
ketika hidup di akhirat. Jika tidak ikhlas, itu akan sia-sia. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Diartikan bahwa kita harus yakin adanya malaikat pencatat yang senantiasa mengikuti kemanapun kita melangkah. Oleh karenanya, perbanyak istighfar agar kejelekan dan dosa kecil yang tercatat dapat terhapus. Yang keempat, beriman kepada kitabnya. Untuk kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kita cukup mempercayainya saja. Namun, Al-Quran tidak cukup mempercayainya dan membacanya saja, melainkan juga harus melanjutkan dengan memahami materi dan menghafalnya dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kelima, beriman kepada Nabi. Untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad cukup mengetahui dan meyakinkan saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Nabi sebanyak 300 sekian 11, Rasul yang dijelaskan ada 25. Namun, untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti surahnya dan mencontoh segala perilaku Nabi meskipun kita tidak dapat melihatnya. Yang B, terletak bagaimana harta kita diberikan kepada orang yang membutuhkan. Harta yang diberikan adalah harta yang masih kita cintai. Wallahu ta'ala malhubi afdalus sokoh. Kepada siapa saja? Yang pertama, kerabat dekat. Menurut ulama, memberikan kepada kerabat mendapatkan dua hal, yakni sedekah dan silaturahmi. Kerabat yang mana diprioritaskan mendapatkan? Yang pertama, masih hidup dalam lingkup generasi ketiga. Yang kedua, yang paling membutuhkan. Yang ketiga, yang paling banyak menggunakan untuk kebaikan. Yang kedua, anak yatim, masih kecil atau belum balik. Yang ketiga, orang miskin, tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, pangan, dan papan. Untuk kriteria terkini, miskin itu jika berpenghasilan di bawah UMR. Yang keempat, orang dalam perjalanan dengan tujuan tidak untuk bermaksiat. Ada juga yang memahami Ibnu Sabil adalah tamu yang datang ke rumahnya. Yang kelima, orang meminta secara hukum. Memberikan orang yang meminta adalah boleh. Namun, sifat meminta adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah budak. Cukup sekian dari materi penjelasan tentang ayat 177 surah Al-Baqarah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.